Bab 3022. Rute yang sempurna. Begitu tiba, Erikin berencana untuk istirahat dan menunggu si brewok serta yang lainnya. Dia sudah sedikit paham pada harta milik sekte pemurnian tubuh itu. Caranya mirip dengan cara monster jiwa merasakan tempat ini. Dia mencoba menggunakan monster jiwa untuk memimpin jalan sebelumnya dan semua orang juga berjalan di sepanjang jalan. Dan rute yang mereka pilih hampir sama dengan beberapa monster jiwa. Hanya saja pada setelahnya, ketika dia menggambarkan jalan selanjutnya, ada sedikit perbedaan. Kakak sepenguruan Zen mengatakan bahwa jalur berlawanan arah juga dipilih oleh monster jiwa, tetapi Erikin memilih jalur yang paling banyak dipilih monster jiwa. Dengan begitu, si brewok dan yang lainnya kemungkinan besar akan mencapai posisi dirinya nanti. Ketika dia terbang kemari, Erikin menangkap beberapa monster jiwa lagi di sepanjang jalan, mengujinya dan memastikan bahwa tempat ini sementara aman, jadi dia pun memutuskan tinggal di sini. Bila menggunakan waktu luang lebih untuk berlatih sebentar, sekalian terus membangun bagian-bagian pupet, itu tidak jauh lebih mudah daripada bepergian dengan hati-hati. Kak, apakah Kak Erik baik-baik saja? Arah dia pergi itu ada badai Reiki yang menakutkan. Di sisi lain, Hanaguo sedikit khawatir tentang Erikin. Teman seiman Kin seharusnya baik-baik saja. Dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya dan dia bukan karakter yang sembrono. Hanaguo menghibur adiknya, tetapi kerutan di keningnya tetap terlihat. Dirinya sendiri bahkan tidak yakin bahwa Erikin akan aman. Tidak lama setelah mereka berangkat, mereka melihat arah yang telah dipilih Erikin, di mana badai Reiki tiba-tiba meledak. Langit dipenuhi dengan cahaya kuning serta langit dan bumi seolah-olah terkoyak. Hal ini membuat kedua kakak beradik itu sedikit gelisah. Bagaimanapun juga, nyawa mereka diselamatkan oleh Erikin, jadi tidak ada satupun dari mereka ingin melihat Erikin mati di tengah badai. Namun, di jurang galaksi, transmisi suara tidak mudah dilakukan, jadi setelah mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi dia selalu gagal untuk berkomunikasi dengan Erikin. Karena adik seperguruan Guo, jadi aku pun mengizinkan orang ini untuk ikut bersama kita untuk dapat melewati daerah badai dengan aman. Tetapi tidak menyangka orang ini begitu sombong dan tidak menghargai kesempatan langka ini. Mendengar perkataan kakak beradik Guo, kakak sepenguruan Zen mendengus dingin. Jika ikut dengan kami, apakah dia perlu mendapatkan risiko seperti? Kalaupun mati, itu juga salahnya sendiri. Adik seperguruan Zhao, apakah menurutmu ucapanku benar? Aku tidak tahu. Si brewok menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sebelumnya, kakak sepenguruan Zen mengatakan bahwa Erikin mendekati dia karena mungkin saja ada niatan lain. Tetapi mengapa ketika dia menemukan bahwa Erikin mungkin dalam bahaya besar, dia secara tidak sadar merasa khawatir, seolah-olah dia secara naluriah mengkhawatirkan Erikin. Apa yang dikatakan Erikin sebelumnya itu benar. Kakak sepenguruan Zen, bagaimanapun juga Kak Erik adalah penyelamat kita berdua, apakah tidak terlalu kelewatan dengan kamu berucap seperti itu? Aku rasa sebaiknya kita mencari tempat istirahat di depan dan menunggunya. Mendengar kakak sepenguruan Zen berbicara begitu kelewatan, Hanaguo tampak sedikit tidak senang dan menyarankan pada saat yang sama. Hehe, sudah tidak ada gunanya menunggu. Bahkan jika Erikin tidak mati di tengah badai, dia mungkin telah diblokir oleh badai. Aku rasa tidak peduli seberapa lama kita menunggu dia tidak akan bisa mengejar kita. Ejek kakak sepenguruan Zen. Orang seperti ini memang harus berakhir seperti ini. Dia tidak mendengarkan bujukanku dan bertindak seenaknya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menemukan cara untuk melampaui harta ini? Aku taruh kata-kata aku di sini, jika dia bisa menemukan jalan, aku akan bunuh diri di sini dengan pedang. Kedua bersaudara Guo sangat marah ketika mereka mendengar kakak sepenguruan Zen mengejek seperti itu. Hehe, aku tidak tahu siapa yang begitu arogan hingga ingin bunuh diri. Tapi saat mereka sedang berbicara, sebuah suara samar terdengar di depan hutan. Siapa? Ekspresi semua orang bergerak sedikit dan mereka langsung melihat ke depan. Berjalan di tengah badai, jangkauan kerohanian tidak besar,
tetapi suaranya tidak jauh dan mereka bisa-bisanya tidak merasakan ada seseorang di depan mereka. "Kak Erik, kamu baik-baik saja?" Setelah melihat Erik Kin berjalan keluar, wajah Hana Guo menunjukkan kegembiraan, begitu juga dengan Hani Guo yang menunjukkan ekspresi lega. Ekspresi kakak sepenguruan Zen membiru. Karena Erik Kin mengajukan pertanyaan retoris seperti itu membuktikan bahwa pihak lain telah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Segera setelah dia selesai mengatakan bahwa jika Erik Kin dapat menemukan jalan, dia akan bunuh diri, tiba-tiba Erik Kin berdiri di depan mereka tanpa cedera. "Kak Erik, apakah kamu sudah lama di sini?" Melihat Erik Kin menyingkirkan lingkaran sihir tersembunyi yang telah dia buat sebelumnya, mata si brewok juga bergerak. "Iya, sudah lama," kata Erik Kin. "Sudah sampai sebelum kita." Jalan yang dipilih oleh teman seiman Kin sebegitu hebatnya. Pada saat ini, banyak kultivator dikejutkan oleh kecepatan Erik Kin dan mata mereka bersinar karena terkejut. Bahkan ekspresi kakak sepenguruan Zen juga berubah. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh senjata berharga dan tidak beristirahat sama sekali di tengah perjalanan. Alhasil, setelah berjalan begitu cepat, Erik Kin justru sudah ada di depan mereka dan melihat formasi tersembunyi pun sudah terbentuk. Terlihat jelas bahwa waktu dia tinggal di sana tidak singkat. Jika bukan karena melihat Erik Kin pergi pada sebelumnya dan tidak ada cara untuk mengatur teleportasi di galaksi ini, semua orang pasti mengira apakah Erik Kin menggunakan sesuatu. "Teman seiman Kin, penelitianmu telah berhasil," Hani Guo berkata dengan kagum. Sebelumnya dia mendengar bahwa Erik Kin berencana menggunakan monster jiwa untuk mencari cara menghindari badai Reiki. Dia masih merasa itu tidak masuk akal, tetapi setelah beberapa saat, Erik Kin telah berhasil menemukan cara. "Kak Erik benar-benar hebat." Hana Guo juga menunjukkan ekspresi kagum. Itu hanya sekali, mungkin saja dia hanya menebak-nebak." Ketika kakak seperguruan Zen kembali tenang, dia mengejek lagi. "Kalau begitu ayo coba beberapa kali lagi," kata Erik Kin dengan senyum tipis. Dengan sekte pemurnian tubuh di sana, dia kebetulan juga bisa memperlihatkannya dan tentu saja satu kali saja tidak cukup. Ekspresi kakak sepenguruan Zen menjadi gelap, dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, melihat ekspresinya, dia masih tidak bisa menerimanya. Selanjutnya Erik Kin mengikuti arah yang dipilih oleh roh sisa, sedangkan kakak sepenguruan Zen dan yang lainnya terus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh senjata berharga. Dan ekspresi kakak sepenguruan Zen semakin membiru dan begitu juga dengan ekspresi terkejut di yang lainnya. Kemudian di titik pertemuan kedua pihak pada setelahnya, setiap kali Erik Kin dapat muncul di depan mereka. Jelas, tidak hanya jalan menuju ke tujuan yang sama, tetapi Erik Kin menggunakan waktu lebih singkat. Sialan, apakah dia bisa memprediksi rute yang akan kuambil? Ekspresi kakak sepenguruan Zen semakin gelap dan mulai tidak fokus. Faktanya, harta karun di tangannya tidak hanya sesederhana membimbing arah, tetapi akan mengungkapkan badai Reiki di sekitarnya, memungkinkan pengontrol untuk menentukan arah sendiri. Maka setelah ditebak oleh Erik Kin 2 kali tentang rute yang mereka pilih, kakak sepenguruan Zen pun mengubah rute pilihan kedua yang ada di benaknya. Alhasil, kali ini sesuai dengan dugaan oleh Erik Kin. "Kamu selalu tahu kemana kita pergi." Apakah Erik Kin ini mengandalkan monster jiwa untuk menemukan jalannya atau dia master rahasia langit? Bagaimana mungkin Erik Kin bisa tahu jalan apa yang akan dipilih kakak sepenguruan Zen? Tetapi Erik Kin sudah menduga bahwa di bawah rasa kekesalan kakak sepenguruan Zen yang ingin lepas dari dirinya, jadi dia sejak awal sudah mengatur agar lebah jiwa hijau diam-diam mengikuti di belakang mereka. Bersambung.